Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu para pendengar sekalian, baik yang berada di dalam masjid ataupun yang mendengarkan lewat radio, Facebook, mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan pada kegiatan taklim kita maghrib ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada beberapa waktu yang lalu di majelis ini kita pernah membahas tentang bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Ini termasuk dalam kajian hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam itu dibahas tentang fikih harta. Dibahas tentang fikih yang terkait dengan harta. Sehingga ada pembahasan tentang bentuk perpindahan harta dalam keluarga. Ya, secara umum yang terjadi itu adalah sebab-sebab atau bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Ada 5 macam bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Pertama, nafkah. Kedua, hibah. Ketiga, hadiah. Keempat, wasiat. Kelima, waris. Inilah 5 macam bentuk perpindahan harta dalam keluarga. Pertama, nafkah. Nafkah adalah kewajiban dari orang tua kepada anak, diberikan berdasarkan kebutuhan anak. Jumlahnya mungkin tidak akan sama seiring dengan berbedanya kebutuhan anak. Yang SD dengan SMP berbeda, SMP dengan SMA berbeda, SMA dengan yang kuliah tentu berbeda nafkah. Ini sudah pernah kita bahas. Yang kedua namanya hibah. Hibah itu di luar nafkah. Bila nafkah itu hukumnya wajib, maka hibah itu hukumnya tidak wajib. Bila nafkah diberikan berdasarkan kebutuhan anak, jumlahnya tidak sama, sementara hibah jumlahnya mesti sama. Baik yang sudah berkeluarga, masih kecil, laki-laki, perempuan mesti sama. Yang ketiga, hadiah. Jadi bentuk perpindahan ketiga itu adalah di mana orang tua memberikan harta kepada anak dengan sebab tertentu. Umpamanya kalau ada anaknya yang sudah menikah, kemudian dihadiahi 1 buah sepeda motor, itu namanya hadiah. Ada sebab. Kalau ada anak yang sudah lulus sarjana S1, dihadiahi ini dan itu namanya hadiah. Yang kelima, wasiat. Nah, keempat ini Bapak Ibu kaum muslimin, baik nafkah, hibah, hadiah dan wasiat, ini terjadi ketika orang tuanya masih hidup. Jadi ketika orang tua masih hidup, maka terjadilah nafkah, terjadilah hibah, terjadilah hadiah dan terjadilah wasiat. Yang kelima, waris. Nah, kalau keempat
metode di atas itu terjadi ketika orang tuanya masih hidup, sementara waris terjadi ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Waris. Jadi dipastikan bahwa orang tuanya itu meninggal dunia. Kalau masih di ICU, masih dirawat, masih koma, masih pingsan, ya, maka belum terjadi waris. Maka perpindahan harta dengan jalur waris terjadi apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Ya. Kalau ada anak maghrib bertanya, ya, mana nafkah untuk kami? Itu wajar. Kalau ada anak selesai sholat maghrib sambil makan, ya, ayah banyak rumahnya, ayah developer, hibahkanlah rumah untuk kami satu orang satu, itu masih boleh lah. Tapi kalau ada anak selesai sholat maghrib sambil makan, ya, kapan kami dapat warisan? Nah, itu sama saja menyuruh oyahnya amati copek. Karena waris itu terjadi ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, di majelis ini, di taklib ini, kemudian di rekaman-rekaman yang diperdengarkan, kita sudah bahas nafkah, sudah bahas hibah, sudah bahas hadiah dan wasiat. Maka maghrib ini menjelang masuk sholat isya, kita akan bahas tentang perkara waris. Nah, waris, Bapak Ibu sekalian, dalam buku-buku fikih, waris itu memiliki rukun. Ada rukun, ada syarat, ada sebab, dan ada penghalang. Ya. Jadi ada rukun, ada syarat, ada sebab, dan ada penghalang. Sama seperti ibadah-ibadah lain. Sholat contohnya, sholat itu ada rukunnya, ada syarat, ada sebab, dan ada penghalang. Ya. Ada rukun, ada syarat, ada sebab, dan ada penghalang. Jadi kalau sholat itu umpamanya rukun sholat, tentu takbiratul niyat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah itu rukun. Kemudian ada syarat, ada sebab. Jadi kalau dalam kitab usul fikih ada namanya hukum wadai. Hukum wadai itu ada syarat, ada sabab, ada mani. Sabab contohnya. Jadi ibadah itu ada sabab. Sama seperti waris nanti ada sabab. Salat umpamanya. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa kalau kita haji, kalau kita melaksanakan ibadah haji sebagai seorang muslim, itu kan rukun Islam yang kelima? Ya. Jadi ada syahadat, solat, zakat, ya, solat, maaf syahadat, solat, puasa, ya, zakat dan haji. Haji, rukun Islam kelima itu kita hanya diwajibkan satu kali saja. Wajib satu kali. Itu pun manis tata'a. Satu kali. Jadi orang melaksanakan ibadah haji cukup satu kali seumur hidup. Maka selesai kewajibannya. Sementara orang kalau sholat, kenapa sholat itu tidak sama dengan haji, Pak? Satu kali saja seumur hidup, selesai. Kenapa berulang-ulang? Kemarin kita sholat zuhur, hari ini sholat zuhur. Sudah berpuluh-puluh tahun sholat zuhur, setiap hari. Kenapa mesti berulang-ulang? Kenapa tidak seperti haji satu kali saja? Kira-kira Bapak kalau sholat disamakan dengan haji satu kali saja, setuju apa tidak? Nah, hati-hati nih, setuju apa tidak? Setuju aja Ustaz. Nah, kenapa?
sholat itu berulang-ulang. Kalau ditanya oleh anak kita, ya kenapa kita sholat maghrib berulang-ulang? Kenapa asal bangun sholat subuh, asal bangun sholat subuh? Capek katanya. Dibahas oleh ulama, ada namanya hukum sabab. Sabab itu adalah terjadinya wajib sesuatu itu karena ada alasan tertentu. Sabab. Maka apa sabab wajibnya sholat zuhur? Wajibnya sholat zuhur itu adalah karena tergelincirnya matahari. Jadi tergelincir matahari di waktu siang itu menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Jadi sholat itu ukurannya matahari. Karena matahari itu tergelincirnya setiap hari, maka sholat zuhurnya setiap hari. Itu namanya sabab. Kenapa orang setiap hari sholat maghrib? Karena sabab sholat maghrib itu adalah karena terbenamnya matahari. Karena terbenamnya setiap hari, maka sholat maghrib setiap hari. Kalau ada di antara bapak yang mampu menahan matahari tidak tergelincir, nah, cobalah ditungkek matahari itu tidak tergelincir, maka tak wajib kita sholat zuhur atau sholat maghrib. Nah, kembali kita ke waris, seperti itu juga. Waris itu ada rukun, ada syarat, ada sebab, ada penghalang. Nah, sekarang kita bahas rukun dulu. Rukun waris itu apa? Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, para pendengar baik yang dalam masjid maupun yang di rumah, rukun itu, rukun pembagian warisan itu ada 3. Pertama, adanya pemberi waris, namanya mawaris, yaitu mayit yang statusnya orang yang meninggal dunia. Jadi ada mawaris seseorang yang meninggal dunia. Karena terjadinya sebab waris itu adalah ada seseorang yang meninggal dunia. Ya. Maka terjadilah proses waris. Dan meninggal itu dipastikan wafatnya. Baik wafatnya itu secara hukmi, secara hukum, atau wafatnya itu kita ketahui bersama memang meninggal dunia. Kalau secara hukmi itu sebuah pesawat jatuh masuk ke kedalaman 200 meter laut, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kemudian tim penyelamat memutuskan bahwa penumpang 207 orang, sekian dewasa, sekian anak-anak, dipastikan meninggal dunia. Padahal kita tidak bertemu dengan mayatnya, tapi ada penjelasan. Itu menjadi patokan, namanya wafat secara hukmi ditetapkan, atau wafat secara hakiki yang memang kita lihat. Jadi pertama namanya pemberi warisan atau disebut mawaris. Bagaimana kalau seandainya mawarisnya itu pergi tak pulang-pulang, sehingga tidak diketahui apakah ia wafat atau masih hidup? Di zaman Jepang dulu sama-sama berjuang, terus dalam satu kejadian perperangan terpisah, tapi tidak lagi diketahui apakah hidup atau dia mati, tak diketahui mayatnya. Apakah kemudian kapan masanya dihitung meninggal dunia? Nah, itu ada penjelasan, namanya mafqud, orang yang hilang, yang tidak diketahui apakah wafat atau masih hidup. Maka fikih memberikan jalan keluar, yakni dihitung umurnya sampai maksimal 90 tahun. Atau kawan-kawan yang seleting dengan dia meninggal dunia semuanya.
dihitung dari kawan-kawannya. Konco-konconya main domino itu sudah wafat semuanya, baru dihitung wafat dia. Nah, itu dia. Di kawan-kawan seletingnya. Pokoknya sama-sama mengajar, sama-sama jadi guru. Kemudian sudah wafat, baru dihitung meninggal dan baru dibagi hartanya. Sebab dikhawatirkan begitu harta terbagi, nanti yang bersangkutan pulang. Nah, maka dipastikan meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua adalah waris atau ahli waris. Jadi ada yang wafat, ya, pemberi harta waris, ada yang kemudian penerima waris. Penerima waris ini adalah orang yang hidup ketika mayat itu wafat. Ketika mayat wafat, maka ahli warisnya hidup, maka dia mendapatkan waris. Boleh jadi ada orang jauh sebelum ayahnya wafat, ia telah meninggal dunia duluan. Jadi anaknya telah wafat, itu tidak mendapatkan waris. Jadi hidupnya ahli waris ketika mayat wafat. Walaupun hidupnya hanya beberapa jam terus meninggal dunia, maka boleh jadi ia tidak lama tapi tetap menjadi ahli waris. Atau ahli waris itu masih dalam kandungan. Begitu mayat wafat, ternyata istrinya hamil 2 bulan. Maka kapan melahirkan? 7 bulan kemudian melahirkan, maka anak itu mendapatkan waris dan statusnya menjadi ahli waris. Boleh jadi nanti yang wafat itu anak kecil, bayi. Pertanyaannya, kalau mayit wafat, jadi mayit ini boleh jadi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berumur lanjut, orang yang sudah sepuh. Boleh jadi mayit ini anak kecil, umur 1 bulan 2 bulan. Ya. Maka kalau anak kecil meninggal dunia, mayit, maka tetap dibagi hartanya. Ustadz, apa mungkin anak kecil punya harta? Mungkin. Bayi boleh jadi dia tidak bekerja, tapi boleh jadi ia punya banyak harta. Bisa apa tidak? Bisa saja. Ada enggak anak masih bayi tapi sudah jadi artis? Ada apa tidak? Ada. Dan dia punya pendapatan. Atau bayi itu mendapatkan harta dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Hati-hati, boleh jadi masih bayi tapi telah milioner karena mendapatkan waris dari ayahnya yang wafat. Ayahnya seorang milioner, kemudian bayi tadi laki-laki mendapatkan harta dari ayahnya. Tentu harta itu dikuasai oleh walinya sementara karena masih bayi. Kalau bayi tadi meninggal dunia jadi mayit, tentu hartanya juga diwariskan otomatis. Jadi pertama ada yang pewaris, orang yang mewariskan harta. Kedua ada yang ahli waris, penerima warisan. Dan yang ketiga adalah adanya harta waris atau disebut maurus, yaitu harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi ada 3. Jadi ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Ini rukunnya 3. Kalau salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak terjadi proses waris. Ada orang mayit meninggal dunia, kemudian ada ahli waris, tapi tak punya harta. Ada orang bertengkar adik beradik soal harta. Yang satu
bertengkar dengan kakak, kakak bertengkar dengan adik. Terus ditanya, ada orang tua yang bijak tanya, apa yang kalian pertengkarkan? Soal harta, Pak. Memangnya ayah kalian mati kemarin ada meninggalkan harta apa tidak? Tidak ada. Terus apa yang kalian pertengkarkan? Nah, itu ya. Karena harta itu yang menjadi rukun. Ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Kalau harta yang ditinggalkan oleh ayahnya tidak dalam bentuk jumlah yang banyak atau sama sekali tidak meninggalkan harta, tentu tidak terjadi proses waris mewarisi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tentang 3 rukun di mana waris itu terjadi. Sebelum saya lanjut, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk kita tanya jawab. Dipersilakan kalau memang ada. Ada? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Buya, tadi Buya menyebut masalah apa solat, apa sebab solat subuh, apa sebab solat zuhur, apa sebab solat maghrib. Jadi yang tak Buya sebut tadi masalah solat asar dan solat isya. Apa do Buya? Sampai pawi. Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salat 5 waktu itu patokannya matahari. Ada ibadah yang patokannya bulan, ada ibadah yang patokannya matahari. Apa ibadah yang patokannya bulan? Salat, puasa Ramadan, haji, dan salat patokannya adalah matahari. Kapan wajib salat maghrib? Terbenamnya matahari. Kapan wajib salat isya? Apabila ufuk merah di bagian barat itu terbenam. Sekarang belum. Kalau itu sudah terbenam, wajib salat isya. Kapan wajib salat subuh? Terbitnya fajar, matahari dia. Kapan wajibnya salat zuhur? Tergelincirnya matahari. Kapan wajibnya sholat asar? Sekarang jam 4 kurang. Apabila bayangan satu benda itu lebih panjang dari bendanya, itu wajib sholat asar. Maka tetap dia pedomannya matahari. Aqimus sholat, dirikanlah sholat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari, ila ghosakil lail, sampai terbenamnya matahari. Jadi ada 5 sholat dalam waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya Buya, gimana kalau harta waris itu, apa yang ahli waris itu, misalnya anaknya itu memang sudah meninggal juga, apakah masih berlaku ke keluarganya, porsinya gimana? Anaknya telah meninggal dunia. Ya, setelah ayahnya atau orang tuanya meninggal, anaknya juga meninggal Ustaz. Ya. Apakah masih porsinya sama? Terus yang kedua, apakah kalau udah dibagi-bagi itu harta waris itu gimana Ustaz? Dibiarkan aja gitu, yang keluarga-keluarga itu seakan-akan nggak ada yang apa gitu, ilmunya nggak sampai ke situ maksudnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sudah bisa diambil. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita ini sering terjadi penundaan pembagian waris. Apa maksud penundaan pembagian waris? Apabila ada mayit meninggal dunia, wafat, maka harta yang ditinggalkan mayit belum dibagi dalam waktu yang lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan
ada salah satu ahli waris yang sudah wafat, belum juga lagi terjadi pembagian waris. Betul apa tidak? Ya, tidak semangat ngangguknya nampaknya nih. Nah, sepanjang keluarga tidak mempermasalahkan itu, maka alhamdulillah. Tapi kalau ada yang menuntut, maka ia mesti diselesaikan. Contoh, satu ketika menjawab itu, ada seorang ibu yang datang ke kami bertanya, "Ustadz, saya memiliki tanah 1 hektar, harganya 1 M. Umur saya 65 tahun, seorang ibu. Kalau saya jual tanah tadi Ustadz, bolehkah hasil dari tanah itu saya bagi ke anak-anak?" Boleh, silakan, tidak ada masalah. Cuman saya tanya kepada ibu, tanah itu milik ibu atau dapat warisan dari orang tua? Tanah itu warisan dari ayah saya, Ustadz. Alhamdulillah, orang tua ibu meninggalkan harta. Pertanyaan saya, ibu tunggalkah atau masih ada saudara yang lain? Sang ibu menjawab, "Saya memiliki 2 orang saudara lain yang sudah meninggal dunia. 1 laki-laki, 1 perempuan. Kapan meninggalnya? Sudah 10 tahun yang lalu." Pertanyaan saya ke ibu, waktu ayah ibu meninggal dunia, wafat, 2 saudara ini masih hidup apa tidak? Masih. Berarti ketika mayat wafat, anaknya 3 orang masih hidup, yakni ibu ini 1 dan 2 orang saudaranya, 1 laki-laki 1 perempuan. Kalau begitu tunggu dulu, kata saya. Tunggu dulu, perkara belum selesai nih. Tunggu dulu, belum selesai. Kalau begitu, tanah yang 1 M ini belum bisa untuk ibu. 2 saudara ibu itu mesti dihidupkan dulu, mesti dianggap hidup. Maka dalam ilmu waris ini luar biasa Pak, orang mati dihidupkan balik. Nah itu dia. Berarti sekarang saudara ibu 3 orang, 1 ibu, 1 laki-laki, 1 perempuan. Berarti waktu mayit wafat, ahli warisnya 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Maka terjadi 2:1. 2:1 itu apa? Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayan. Allah mewasiatkan kepada anak-anak kalian tentang bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Allah yang berwasiat. Coba Bapak bayangkan kalau ada orang tua berwasiat, kita pegang apa tidak? Ya. Ini yang berwasiat siapa? Allah. Jadi harta itu Allah yang tukang bagi, bukan nenek mama. Kalau nenek mama, keluarga, tokoh masyarakat mungkin prakteknya dia, tapi prinsip tukang baginya Allah. Kalau begitu ibu, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, porsinya 2:1. Karena anak laki-laki 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Porsi anak perempuan 1, karena tadi 2:1. Karena jumlah perempuan 2, maka 1 kali 2 sama dengan 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Maka 1 M itu bagi 4 dulu. 250 juta, 250 juta, 250 juta, dan 250 juta. Berapa bahagian laki-laki? Bahagian laki-laki mislu hazil unsayan, 2 bagian perempuan. Maka laki-laki dapat 2 bagian, dapat 2 kali 250 juta. Ibarat daging korban dapat 2 onggok dia. Maka bagi laki-laki tadi 500 juta. Untuk ibu 250 juta, untuk saudara perempuan 250 juta.
Karena saudara perempuan ibu sudah meninggal dunia, bagian 250 juta serahkan ke ahli warisnya. Bagian yang 500 juta yang saudara ibu laki-laki serahkan ke anaknya. Kalau tidak ibu lakukan itu, maka ibu memakan harta anak yatim. Betul apa tidak? Jangan disangka ada orang berkoar-koar, pengurus masjid makan harta anak yatim. Ya apa tidak? Itu dulunya macam-macam. Padahal kalau disuruh dia mengurus tidak bisa-bisa. Tetapi secara tidak sadar di internal keluarganya itu terjadi. Kenapa? Karena ada hak saudaranya yang tidak dibagi. Itulah penundaan pembagian waris. Di masyarakat kita biasanya kalau ayah masih hidup, kalau ayahnya meninggal dunia tapi ibu masih hidup, harta waris belum dibagi untuk memuliakan ibu. Belum dibagi. Dengan catatan bahwa ia memiliki seorang ibu yang tidak mungkin menikah lagi. Tapi kalau janda mayit ada potensi untuk menikah lagi, ini harta bisa menjadi konflik. Mayit wafat, meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan mobil. Begitu mayit wafat, 1 tahun kemudian harta belum dibagi. Kemudian janda mayit menikah dengan laki-laki baru, suami baru. Kemudian suami barunya punya anak pula 1. Harta tidak dibagi. Sementara mobil cantik yang punyanya mayit dipakai oleh suami barunya kemana-mana. Dipakainya ke masjid, dipakainya ke Pekanbaru. Jadi masalah apa tidak? Jadi masalah itu. Maka kalau seperti itu keadaannya, sang janda sebelum menikah dengan suami baru sebaiknya didudukkan harta mayit dulu. Karena mayit boleh jadi ia punya punya ayah dan ibu kandung yang masih hidup. Kalau mayit wafat tidak memiliki anak kandung, secara otomatis saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Nah, itu dia. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi, patokannya adalah begitu mayit wafat, siapa ahli waris yang hidup, dialah yang jadi ahli waris. Bahwa kemudian ahli waris itu meninggal setelah itu tidak jadi persoalan. Porsinya tetap akan diberikan. Tentu nanti akan digantikan oleh anak dari yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak, karena waktu hampir masuk, masih ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada catatan penting yang menjadi pedoman bagi kita bersama. Seorang muslim mesti meninggalkan anak-anak yang kuat. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, baik pendengar yang ada di rumah atau di mobil dalam perjalanan yang mendengarkan taklif ini, kita mesti meninggalkan anak-anak yang kuat. Baik kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat fisik dan tubuhnya, sehat. Tidak boleh anak kita ini sakit-sakitan, tidak boleh. Dan juga yang nomor wahid, nomor 1 di antara itu adalah ia memiliki keimanan, ketakwaan dan akhlak yang kokoh. Menciptakan anak yang berakhlak, kokoh ketakwaannya, berpegang teguh pada agama, ya. Kemudian sehat, berakhlak, ini butuh biaya. Tidak bisa anak ini akan jadi seperti itu saja. Disekolahkan
di sekolah-sekolah yang baik tentu butuh biaya. Maka ketika ada seorang ibu datang ke sebuah pondok pesantren, Buya, ambo masukkan anak ambo ke sekolah Buya, ke sekolah Ustad. Alhamdulillah Bu. Berapa biaya masuknya Ustad? Kini lah 5 juta Bu. Tako juit ibu tadi. Mahal leh. Memang segitu Bu. 15 juta itu sudah masuk biaya baju 3 setel, 3 pasang, biaya asrama, SPP bulan pertama. Sang ibu punya gelang 8 emas kali 2 juta, 16 juta rupiah. Maka dibukanya lah gelangnya tadi, tah cincin, tah kalung, dijual untuk sekolah anak, demi anak mendapatkan pendidikan yang bagus. Itulah ibu yang baik, itulah orang tua yang baik. Sehingga anak-anak tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kokoh agama dan keimanannya. Kemudian hartanya itu tidak banyak, itu adalah kehidupan yang baik. Tapi ibu tadi karena mendongeng 5 juta tu surut omonya mempertahankan gelang di tangannya daripada masuk anak ke pondok tadi. Mundur. Mahal bonong tumano dan sekolah mak. Sekolah dak ke umah aja lah. Kita tidak menyebut sekolahnya apa, maaf. Tidak menyebut identitas. Sekolah anak, pagi pulang potang, kawan-kawan segala macam, bahondaken komai, moko-oko, sekolah anak sampai tumbuh liar anak tadi. Sementara omaknya tadi kalungnya bertambah, omenya bertambah, tanah bertambah, sawit bertambah, rumah petak bertambah, horoto banyak. Tapi anakku tumbuh jadi anak liar. Kio-kio di kemudian hari harta ini membuat mudah atau bikin pusing kepala? Bikin pusing kepala. Maka kalau kita mau milih, biarlah harta kita habis, tapi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang tumbuh beriman dan bertakwa. Maka melalui mimbar ini, melalui corong ini, kami menghimbau masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Kampar ini, mari kita giatkan menyekolahkan anak. Untuk sekolah anak jangan banyak berhitung-hitung. Jadikan apa yang ada, jual apa yang ada. Di kemudian hari kita akan menikmati anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang akan menyejukkan pandangan mata kita. Itulah doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن